Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 3 Maret 2023. Dan hari ini merupakan pekan pertama masa Prapaskah. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberkati kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami di pagi yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, kesehatan serta kekuatan baru dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami, membimbing dan menuntun setiap langkah hidup kami sampai dengan pagi yang indah ini. Dan tentunya Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melanjutkan rutinitas kami setiap saat. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kelimpahan berkat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami, berjumpa dengan siapa saja yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil yang kita mau dengarkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim
Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu-pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya. Renungan singkat Harian Katolik, Jumat tanggal 3 Maret 2023. Dalam bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Kita dapat merenungi, dan jadikanlah dirimu lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Kita harus menerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya. Sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh. Kita harus bisa mengatur sendiri tata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban atau sebelum damai itu dipaksakan oleh otoritas yang berwenang. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap saat, kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik, tetapi tidak berguna membangun hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Nah, kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita. Mereka bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari diri kita. Selama pekan Prapaskah ini, kita dituntun untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita.